Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia. Kita di Dialektika tentu saja bersama Kampus Bumi Bengawan, Universitas Surakarta, STIA ASMI, dan juga Akbarta. Ada satu yang saya lupa tadi di awal, Anda juga harus tahu bahwa besok pagi adalah Dies Natalis STIA ASMI. Cuman saya memang malam hari ini kita belum mengajak teman-teman dari STIA ASMI, tapi yang pasti Perwisyaat besok pagi Dies Natalis STIA ASMI. Dan Pak Bupati, saya ingin melanjutkan lagi tadi mengenai wisata edukasi Dirgantara dan juga bagaimana sebetulnya mengayomi semua daerah yang potensinya bisa jadi berbeda-beda. Artinya kalau punya anak sekian banyak kecamatan, ini pasti semua maunya Bapak bersikap adil. Kemudian tadi juga ada yang menyampaikan kreativitas di Mojogedang juga mungkin akan bisa lebih bagus kalau infrastrukturnya diperbaiki, termasuk mungkin jalan-jalan yang ada di situ, mungkin apakah jalannya juga tumbuh pisang di tengah jalan atau bagaimana? Nah, ini seperti apa Pak Bupati? Kalau infrastruktur itu sudah jadi program kita agar seluruh akses antar kecamatan ke kecamatan lain itu menjadi lebih lancar dan jalan kita lebarkan. Ini sedang dalam proses perbaikan. Jadi nggak perlu pembangunan. khawatir ya? Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Dan kita juga ingin setiap kecamatan itu punya keunggulan-keunggulan sesuai hasil studi dari beberapa kampus dan perguruan tinggi. Misalnya tadi saya contohkan secara sepintas Jenawi itu pisang. Karena BPN, Kantor Badan Pertanahan Nasional, itu pun juga mendorong, membantu memberikan bibit pisang yang berkualitas ditanam oleh rakyat. Kan pasar harus dibikin di pusat keramaian di kota kecamatan. Kemudian di Matese nanti sentra, ada pasar khusus juga Pak? Pasar pisang. Kemudian di Matese nanti ada duku. Dan di Ngargoyoso itu jambu dan kuliner. Duren Pak? Duren ada di Jumantono, Jumapolo, Jatipuro itu duren. Kemudian di tempat-tempat lain akan kita sajikan hasil keunggulan dari masing-masing kecamatan, sehingga antar kecamatan itu terkoneksi. Mereka akan jalan-jalan ke Karanganyar itu mencari apa saja dapat ditemukan, dan pulang pasti dia akan lebih sempurna apapun dia beli, termasuk sayur mayur ke Tawangmangu dan seterusnya. Nah, kemudian untuk wisata Dirgantara, kami ini berpikir begini, anak-anak kita itu cerdas-cerdas, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA itu cerdas. Kan perlu ruang yang lebih luas untuk bisa membangun mimpi mereka. Nah, salah satu yang kita siapkan adalah wisata Dirgantara. Kenapa Dirgantara? Satu, itu juga mengandung nilai-nilai teknologi. Yang kedua, membangun mimpi supaya rakyat kita, masyarakat kita bisa terbang tinggi, memenuhi harapan mereka, dan mereka juga belum tentu siapapun bisa mendekat naik pesawat. Tapi kalau kita dekatkan dan nanti itu bisa masuk di pesawat itu, termotivasi untuk kerja keras. Saya besok ke Jakarta harus naik pesawat. Ternyata murah, bagus gitu kok. Nah, itu mereka kan kerja keras. Tidak hanya mencoba untuk yang ada di simulasinya saja ya. Jangan memunculkan. Harus niatnya memang betul. Besok antar dunia itu lebih cepat. Tapi kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, yang ditelepon? Ya, halo. Ya, halo. Silahkan Bapak. Dari siapa ini? Di mana Bapak? Ini dari Bapak Sardi. Ya, silakan Pak Kardi. Di wilayah Keragan. Di kecamatan mana itu Bapak? Kecamatan Gondang Rejo. Oh, Gondang Rejo. Oke, silakan Bapak. Apa ini yang mau disampaikan? Ya, selamat malam Bapak Yuli. Selamat malam. Ini rumah saya dekat Ibu Suwarni. Kebetulan saya penjaga SD sebelah Ibu Suwarni itu. Ya, oke. Bapak apa yang mau disampaikan? Kami istilahnya ingin sekedar tahu kebijakan Pak Yuli mengenai itu yang WC penjaga. Saya terus terang saja sudah WC penjaga itu 5 tahun. Tiap bulannya itu saya cuma mendapatkan Rp100.000, itu pun menunggu istilahnya dana bos keluar. Padahal saya sudah punya anak, sudah punya istri,
Baik. Jadi saya ingin istilahnya Ya. kebijakan dari Bapak Yuli. Siap Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti pasti akan dijawab oleh Pak Yuli walaupun tidak sesuai dengan topik ya Pak ya. Tidak ada masalah karena ini juga melayani. Ya, ya. Nah sebelum saya berlanjut bicara mengenai wisata edukasi Dirgantara, Mbak Astrid, kalau seperti ini sebetulnya peran dari perguruan tinggi, artinya mungkin lebih spesifik Akparta, ini apa sih sebetulnya kontribusi yang bisa diberikan ke depan? Mungkin Pak Bupati juga akan berkenan bekerja sama dengan Universitas Surakarta, Akparta, ini untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip sifatnya tidak hanya akademik, tapi kita betul-betul praktek, ini bisa betul-betul mengajak masyarakat untuk lebih maju. Seperti apa? Ya, jadi mungkin sebelumnya saya juga mengingatkan bahwa memang dalam membangun ekonomi kreatif sebenarnya ada 3 faktor atau 3 aktor lah, bukan faktor ya, yang sangat berpengaruh. Kalau kita singkat biasanya terkenalnya ABG, akademisi, businessman, dan government. Nah, di sini mungkin dari kami pihak akademisi atau dari universitas, dari kampus, ini memang sama umumnya pada Tridharma perguruan tinggi ya. Yang kedua dan ketiga itu ada penelitian dan ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat itu, kalau kita melihat bagaimana ingin mengembangkan ekonomi kreatif, akan lebih baik juga disesuaikan dengan lokasi di mana kampus itu berada. Jadi misalnya UNSA dekat dengan Kabupaten Karanganyar. Nah, kita meneliti apa sih keunggulan-keunggulan yang ada di Karanganyar seperti itu. Kemudian kalau untuk pengabdian masyarakat, dari hasil penelitian itu diolah, kemudian apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, nah itu bisa disebarluaskan atau disosialisasikan melalui pengabdian masyarakat. Dan itu mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Seperti contohnya kalau di yayasan kami, beberapa waktu yang lalu kita juga ada pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Taumangu, Bu, untuk para pengrajin dan souvenir ya, untuk pengusaha souvenir juga. Itu harus lapor Pak Bupati. Begitu ya? Juga ini sekaligus lapor. Pak Joko, kalau Iya. untuk UNSA sendiri sebetulnya apakah memang ada konsentrasi, apakah itu dalam bentuk wirausaha atau dalam bentuk hal yang lain untuk lebih menjalin kerjasama dengan Pemkab Karanganyar sendiri, dalam artian konsentrasi kita juga ikut mendukung ekonomi kreatif supaya bisa lebih cepat, dipercepat gitu mungkin? Kita pernah bekerja sama dengan Bapeda Karanganyar, tetapi sektor peternakan pada waktu itu kita membuat semacam fermentasi jerami di Kepak Kramat pada waktu itu, dan penerapannya saya kira cukup mudah. Artinya apa? Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk Karanganyar, ya kan kita lakukan. Okay. Artinya kalau warga masyarakat Karanganyar sudah kreatif seperti itu, tinggal ditingkatkan, kemudian mungkin kita bisa menyembatani dengan berbagai hal. Artinya misalnya kita punya fakultas teknologi informatika, itu kan nanti bagaimana pisang itu kan sekarang dimasukkan, kalau mungkin kita buat web sendiri, web paguyuban pisang Jenawi misalnya kan begitu. Tapi kita terima telepon dulu ya Pak Joko. Ya. Halo, selamat malam yang ditelepon. Oh, ya mungkin terputus, bisa terputus. Ya, bisa menghubungi kami lagi di 0271 857 555, masih kami tunggu. Artinya bantuan tidak mungkin boleh bisa jadi tidak hanya sekedar wirausaha, tidak hanya sekedar itu, tapi dengan teknologi sekarang yang lebih modern, gadget di mana-mana, orang tinggal pesan online dan sebagainya, mungkin seperti itu ya, bikin web gitu. Saya kira itu. Kemudian yang lain mungkin kita juga ya mungkin samalah dengan teman-teman di birokrasi. Kita mungkin punya ilmu manajemen strategis, bagaimana strateginya agar ini bisa menang bersaing. Okay. Karena sekarang kalau semua terjun di dunia pertanian misalnya, ini persaingannya kan banyak, tapi kan kita harus dipikirkan punya yang lain strateginya ya. Gitu. Harus dipikirkan yang lain juga. Betul. Ya. Artinya kita harus strateginya seperti apa? Apakah misalnya sekarang kalau Pak Bupati misalnya beras merah, apakah cukup banyak kemudian kita pasarkan dengan mentah, atau nanti diolah kemudian jadi barang yang mempunyai nilai tambah? Ini kan perlu strategi-strategi khusus. Apakah si pisang itu hanya kemudian dioprok kemudian dijual, atau ada nilai tambah yang lain? Kita terima telepon dulu tapi. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana Bapak?
dengan Pak Joyo di Matese. Pak Joyo di Matese ini semua kecamatan di Karanganyar rupanya melihat Pak Bupati dan semua pengen curhat ke Pak Bupati. Pak Joyo silahkan, apa nih yang mau disampaikan dari Matese? Dukunya lancar Pak? Selamat malam Pak Bupati, Pak Yuli. Yeah. Ini saya Pak Joyo dari Matese Pak. Ya. Ini mau menanyakan kepada Bapak Bupati untuk pembangunan SMK Negeri Matese itu loh Pak. Pembangunan apa itu Pak? apa segera dilanjutkan apa menunggu tahun anggaran berikutnya Pak? Pembangunan apa tadi Yang Pak? kedua tentang perbaikan jalan alternatif Karanganyar Palma itu apa belum ada perencanaan peningkatan jalan Pak ya? Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, intinya Bapak sangat disayang oleh warga masyarakat karena ternyata banyak sekali yang curhat. Pak Joko, jadi artinya sebetulnya fokusnya ini kita bisa banyak melakukan bantuan juga dari perguruan tinggi untuk bisa mensupport. Seperti apa? Saya kira apa yang dikatakan Mbak Astrid betul. Jadi 3 komponen, 3 pilar di dalam ekonomi Akademisi, kreatif, birokrasi, government, ABG itu. bisnis. Kalau Mbak Astrid akademisi, kemudian bisnisnya dan government. Kalau saya asal bersatu good gitu aja, gitu ya. Asal bersatu good ya. Iya. Nah, itu. Artinya kalau ketiga-tiganya itu bisa bersatu, masyarakat yang bisa menikmati. Jadi nanti ke depannya masyarakat kita siapa sih Pak Bupati? Oh saya menyediakan jalan ke sana. Oh saya nanti bagian neta Pak. Oh nanti saya bagian yang lain. Ketika ketiganya itu nanti bisa bersatu, ekonomi kreatif kan bagus. Tapi kalau Pak Bupati sudah menyediakan jalan, sudah turun neta sendiri, nanti suruh apa lagi? Capean, kasihan juga gitu. Jadi misalnya pemotivasian, kemudian perencanaan strategis ke depannya misalnya ya akademisi lah. Saya nanti sarana dan prasarannya saya dukung. Jadi Kan maksudnya gitu. gini Pak, intinya mungkin mari bekerja sama dengan UNSA gitu. Mungkin intinya begitu. Saya yang menyimpulkan ini Pak. Ya tapi kita harus break dulu dan bagaimana mungkin nanti bentuk kerjasamanya nanti kita akan bicarakan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Dialektika.